Sri Mulyani, musuh lama yang sanggup bikin Anies tak berkutik. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000. Mata anggaran. Nah, kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Keuangan yang di sini tapi dari KL dan pemerintah daerah, tolong gunakan anggaran sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan. Jangan kemudian kita memboroskan kalau memang tidak perlu, namun kalau sudah disediakan anggaran, gunakan anggaran tersebut. Kita berharap juga upaya-upaya membangun ini bisa diiringi dengan perbaikan kinerja kita, di mana aparatur pemerintahan bersih, modern, transparan, akuntabel. Dan kita berharap bisa nantinya mendapatkan opini dari BPK terhadap laporan keuangan kita menjadi laporan keuangan wajar tanpa perkecualian. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Dari berbagai media sudah diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turun tangan merapikan APBD, termasuk yang dari DKI Jakarta yang sekarang jadi sorotan nasional. Ini berita yang sangat baik, terutama buat rakyat Indonesia dong. APBD sangat rentan dipermainkan. Yang sudah memakai sistem e-budgeting macam DKI Jakarta saja penyusunannya kacau. Bagi semut merubung gula, apalagi yang masih manual. Nah, Anies ini sebagai gubernur sejak awal memang tidak transparan di bidang anggaran. Dari niatnya saja sudah patut dicurigai. Jadi kalau dulu di zaman gubernur sebelumnya, anggaran itu dibuat transparan sejak awal penyusunan. Rancangannya selalu diunggah dan tersedia buat publik. Sementara Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik. Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi, ujar Anies. Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Jadi maunya apa? Rakyat tidak boleh tahu rancangan anggaran? Rakyat tidak boleh meributkan anggaran? Anies tidak mau ada transparansi anggaran? Biar rakyat ini gampang dibodohi gitu? Apa coba tujuannya? Uang itu uang rakyat kok. Akhirnya Anies pun menyalahkan sistem. Padahal sistem e-budgeting DKI Jakarta pernah diberi penghargaan oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipuji oleh KPK. Dari sini kan sudah ketahuan ya, hanya orang dungu yang masih memuja Anies dan menganggapnya sebagai pemimpin tanpa celah. Saya membayangkan pasti Mendagri Tito dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ngakak ketika mengetahui dari media bahwa Anies menyalahkan sistem anggaran di DKI Jakarta. Banyak warga DKI yang mengharapkan Mendagri bisa langsung menegur Anies dari beberapa kasus anggaran ngawur yang sudah terekspos oleh media. Namun, tupoksi dan prosedur anggaran tidak memungkinkan hal itu. Mendagri tidak akan mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah sampai hasilnya final. Ini anggaran ya, bukan kayak skripsi. Kalau belum final lalu diintervensi, ngapain kan daerah punya pimpinan dan aparatnya? Keenakan itu ntar, magabut wae. Jadi jangan salah paham Mendagri bekerja sesuai SOP dan tupoksinya. Menteri Tito tentu saja bisa mengingatkan seperti ketika beliau menyebut akan menyisir APBD, lalu memaparkan prioritas-prioritas penting buat daerah dalam menyusun anggaran. Sama saja dengan Menteri Keuangan, nanti kalau sudah jadi baru akan membantu dalam merapikan. Mungkin kedepannya Menteri Sri Mulyani bisa jadi akan membuat workshop cara membuat anggaran yang baik. Bisa saja kan? Jadi sementara ini yaitu mereka berdua kalau nggak mesem nahan ketawa atau ngakak beneran ketika membaca segala kelakuan Anies dalam soal anggaran ini. Apalagi Bu Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies ketika dia masih jadi Mendikbud dulu.
ada kasus lama yang sebenarnya sudah dilaporkan kepada KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI pada bulan April 2017 soal over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies. Ada indikasi tindakan korupsi karena ada kesalahan perhitungan anggaran yang nilainya mencapai 23,2 triliun rupiah. Laporan kepada KPK ini didasari dengan pernyataan Menteri Sri Mulyani pada bulan Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK. Setelah ditelusuri, 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebihan. Sebab dana anggaran guru yang disertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Entah Anies waktu itu yang tidak berkemampuan untuk teliti atau ada peran Anies di situ, ya kita belum tahu. Itu urusan KPK. Namun dari kasus ini bisa diambil kesimpulan bahwa Anies memang tidak punya kompetensi di bidang anggaran. Setelah itu kok sampai puluhan triliun? No wonder kan sekarang proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta ambur adul. Anies sama sekali tidak mengurusi anggaran dari awal. Ketika sudah diinput, terekspos oleh media. Baru deh ribut sendiri, kayak hanya dia yang kerja dan menyalahkan semua pihak. Bahkan sampai kepala Bapedanya mundur. Males banget kali ya disalah-salahin. Saya sudah membayangkan gimana nanti ketika Anies membicarakan anggaran ini bersama Mendagri dan Menkyu. Pastinya di ruangan tertutup sih. Kasian ntar, makin ketahuan hanya bisa merangkai kata-kata manis, tapi isinya kopong. Terus nanti kalau ada kesalahan yang tidak bisa dijawab oleh Anies, dia akan berkelit dan ngeles, serta menyalahkan anak buahnya atau sistemnya lagi. Yang pasti Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies, sudah tahu modusnya. Tentu sekelas Sri Mulyani tidak perlu mikir banyak untuk bikin Anies tidak berkutik. Kita tunggu saja. Demikian kura-kura. Bagaimana menurut Anda?